Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Habib ini punten nih pagi-pagi kayaknya mau curhat dulu nih Aca nih Habib. Kenapa curhat Jadi gini nih pagi-pagi? Habib, ini aku lumayan agak kesel sih Habib ya. Jadi tuh tadi pagi sebenarnya mau nitipin anak ke kakak sendiri. Karena kan lagi riweh nih, lagi ribet gak ada orang juga di rumah. Jadi mau nitip dulu. Kakaknya ribet banget ngeluh mulu aku titipin anak aku. Karena kan dia kan mau kerja kan Habib. Jadi ya mau gak mau, abis kalau anak dibawa agak susah karena gak ada yang jagain. Tuh gimana ya Habib ya? Kan yang namanya kerja kan harusnya gak dukung adiknya dong Habib. Ini kok malah ya kayak gitu aku jadi kayak bingung gitu loh Habib harus kayak gimana. Panjang ya. Sorry jadi curhat pagi-pagi gini. Iya, sebel boleh, kesel boleh. Iya, tapi ingat, keluarga adalah segala-galanya. Apalagi kakak gitu ya. Siapa nanti yang akan nemenin kita kalau sakit? Siapa yang akan dukung kita ketika mulai usaha? Kalau bukan keluarga. Jadi ya keselnya dikeluarin di sini aja, jangan di sono. Tapi jadinya keluarin ke Habib dong. Gak apa-apa, siap terima sampah. Masya Allah luar biasa. Masya Allah Gak Habib masalah. terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Kita ngobrol lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Bu. Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Jamaah. Bu, suka sebel gak sih kalau misalnya ada keluarga sendiri gak dukung kita? Sebel ya Bu ya, apalagi kalau ngomongin lagi buka bisnis nih Bu ya. Lagi baru bikin usaha baru, sebel gak tuh? Dikit-dikit dokumentarin, dikit-dikit gak bagus nih jangan kayak gini. Jadi kan sebel ya Bu ya, baru mau mulai udah dijelekin. Jadinya susah nih ngelangkah lagi, ya gak bener gak Bu? Bener ya Bu ya, harusnya sama keluarga kita saling ngedukung. Supaya kitanya juga makin baik apa bagus? Bagus, Masya Allah. Karena dari itu hari ini temanya bagus sekali nih Bu. Langsung aja hari ini adalah harta yang paling berharga. Apa Bu? Ada yang mau nyanyi ya tadi di sini ya? Mau lanjutin nggak? Masya Allah. Kalau gitu langsung aja deh kita mau izin Ustadz Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kita lama gak ketemu ya. Oh lumayan, Masya Allah. Masya Makin Allah. subur, Alhamdulillah. Oh Alhamdulillah. Iya dong. Ustadz juga ya. Bisnisnya kan pengusaha Bu, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yuk langsung aja deh hari ini nih Ustadz. Siap. Ini kan yang namanya dalam sebuah usaha itu kan pasti dalam merintisnya itu kan pasti kan pelan-pelan ya Ustadz ya. Ada aja cobaannya, ada aja godaannya. Karena aku pun pernah mengalami Aca ngalamin itu? Iya banget, Dalam usaha. naik turunnya pasti ngalamin nih. Nah sebenarnya apakah ada pengaruhnya hubungan keluarga dengan usaha yang mau kita bangun ini nih Ustadz? Baik. Mohon izin silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir di sini yang dimuliakan Allah, guru-guru kita, ada Habib Novel, ada Abi Maki, Aca, dan seluruh jamaah serta jamaah yang ada di rumah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita daripada mati kecil kita. Jadi habis mati semua ini. Hidup kembali. Hidup kembali untuk memuji Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau jasad kita butuh makanan, makan, minum, sarapan. Udah sarapan Bu? Ih cepet banget sarapannya. Kapan sarapannya? Maka roh kita juga butuh sarapan, yaitu ilmu kita di pagi hari ada di Islam itu indah insya Allah. Berbicara tentang hubungan keluarga dan usaha. Hubungan keluarga serta pribadi kita pasti ada hubungannya. Dalam Al-Quran disebutkan kisah yang sangat-sangat luar biasa. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Surah apa Bu? Surah apa Bu? Tunggu bentar. Surah apa Bu? Surah Yusuf. Masya Allah. Sambungannya Bu? Oh, Ibu tawadu pasti nggak mau ketahuan. Masya Allah. Ibu dari mana Bu? Jakarta Pusat. Kenapa tahu kalau itu surah Yusuf? Sering dibaca, Masya Allah. Dalam Al-Quran ada surah Yusuf di mana diawali tentang rasa hasad atau rasa iri daripada saudara-saudara. Yang meremehkan biasanya itu Bu, saudara. Kata bapak saya begini, kamu baru dibilang penceramah kalau bisa ceramah di kampung kamu sendiri. Wah, kok bisa? Karena yang tahu kekurangan kita adalah orang dalam. Bukan orang luar. Kalau orang luar yang cantik-cantiknya saja dia tahu. Yang bagus-bagusnya saja dia tahu. Tapi keburukan kita siapa yang tahu? Orang dalam. Keluarga kita sendiri. Makanya yang kata ayah saya, nanti kau dibilang berilmu kalau kau bisa bagi ilmu sama keluargamu sendiri. Waduh, karena banyak orang bagus di luar tapi tidak bagus di dalam. Tapi kalau berbicara masalah usaha dan apa yang kita bangun serta keluarga, pasti ada yang iri. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahandanya. Lalu kata ayahandanya, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Oh anakku, jangan kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu. Karena pasti ada rasa iri. Tapi bisa nggak Bu berpengaruh bisnis kita dengan keluarga? Bisa nggak? Apakah keluarga bisa memperbagus bisnis kita? Bisa. Bagaimana caranya? Bersilaturahim itu memperpanjang usia, memperluas rezeki. Banyak saudara, banyak rezeki. Makanya ketika kita memperbaiki hubungan kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita, apalagi orang dalam rumah kita. Bukankah gitu ya Habib ya, Abi, bahwasanya orang yang paling bagus itu sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang ada dalam rumah kita, kepada keluarga kita. Maka pahalanya berlipat ganda. Allah panjangkan umur, Allah luaskan rezeki kita. Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kalian dan saudara-saudara kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian adalah ujian bagi kalian. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan masalah rezeki. Ada yang diuji dengan usahanya. Jadi kalau berbicara hubungan antara keluarga, saudara dan bisnis usaha pasti ada hubungannya. Ya. Entah itu positif ataupun hubungan yang negatif. Masya Gitu. Nanti dibahas Allah. sama guru-guru kita. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Jadi Kak Aca. ada hubungannya ya. Betul. Apalagi kita harus saling support ya Betul. Ustadz. Masya Allah. Karena memang saling supportnya keluarga nih. Biasanya Ustadz kan aku kebetulan jualan juga nih Ustadz. Biasanya minta di endorse. Oh, Masya Allah. Gitu Oh, ya. gitu. Bener itu yang tadi Ustadz bilang Iya. sedekah. Yang paling dekat itu sama keluarga. Masya Allah. Jadi endorse-nya sama Langsung keluarga sedekah juga. produk dulu ke Wah, keluarga. Masya tahadu, Allah. tahabu, saling menghadiahi, saling mencintai. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Syam. Kak Aca. Silakan duduk kembali. Bu. Ngantuk nggak Bu? Coba mana lihat senyumnya. Masuk TV loh mana coba. Ih Masya Allah, Masya Allah. Jamaah. Masya Allah. Ini hari ini kita datang bintang tamu. Tapi sebelum nih kita undang bintang tamu kita lihat dulu deh tayangan berikut ini. Silakan. Dengan cita rasa pedas yang lekat di lidah masyarakat Indonesia, fanatiknya masyarakat Indonesia terhadap makanan pedas ini menginspirasi beberapa gerai makanan untuk menciptakan inovasi makanan sederhana, namun bisa menggoyang lidah para penikmatnya. Salah satunya yaitu adalah warung mie Abang Ade, yang terkenal beberapa tahun belakangan ini, yang menawarkan menu mie instan dengan tambahan satuan hingga ratusan cabai. Siapakah orang di balik suksesnya warung mie Abang Ade ini? Saksikan selengkapnya hanya di Islam Itu Indah hari ini. Masya Allah, boleh tepuk tangannya nggak Bu?
Langsung aja nih dia kita undang Pak Sartono. Assalamualaikum Pak Sartono, silakan. Masya Allah. Apa kabar Pak? Baik, Boleh. Iya. sangat baik. Baik, alhamdulillah. Pak, ini Caca mau nanya dulu dong Pak, penasaran nih kenapa sih namanya kok mie Abang Ade itu gimana ceritanya tuh Pak? Ceritanya ya awalnya emang saya sendiri yang jualan. Lalu kita mulai keteter, lalu adik-adik saya panggil 2 orang. Jadi, Oh gitu, ya. luar biasa, tepuk tangannya dong Bu. Menarik ya, jadi namanya mie Abang Ade. Iya, Karena Abang memang Ade. minta tolong sama adik-adiknya juga ikut ngebantu dalam usaha ini. Betul, Masya betul. Allah. Nah Pak, tapi gimana sih kok bisa ada kepikiran gitu loh buat usaha terus memiliki tingkat kepedasannya itu luar biasa ya. Apalagi cabe loh, banyak loh cabenya lumayan mahal ya Pak ya. Iya. Iya kan Bu, langsung ketawa ibu-ibu tuh. Betul. Gimana tuh Pak? Eh, Batuk sih Bapak, mau minum Pak? Iya. Oh enggak ya, bismillah yuk. awalnya ya kami jualan memang pertama saya kasih cabai, kemudian ada konsumen saya tanyain mau pedas apa sedang, emang dikasih apa cabai, oh pedas Oh, katanya. pedas. Terus Ah. kemudian kayak ada level-level itu sudah konsumen datang Iya. dengan kondisi ini, Mas bikinin Indomie saya pedas garuk katanya. Oh Pedas gitu. gila, pedas mampus seperti itu. Wih. Iya. Kayaknya kalau saya pedas mampus deh Pak. Soalnya saya emang demen banget tuh sama rawit ya Bu ya. Ibu demen sama rawit nggak Bu? Nah cocok langsung nih ke mie Abang Ade ya Pak ya. Betul, Masya betul, Allah. Berarti betul. tergantung kebutuhan konsumen ya. Iya. Sukanya apa gitu. Pak ini kenapa Bapak lebih memilih jualan mie nih daripada yang lainnya? Terus Nah. boleh ceritain sedikit nggak Pak awal mulanya nih? Sebetulnya kalau ibu-ibu juga kalau pengen jadi pengusaha warmindo aja Bu. Sebab mudah dicari dan mudah semua orang bisa masuk. Iya semua Ya, sektor bisa jadi, masuk ya ya, Pak ya. Mm-mm. Harganya pun relatif ya. Kalau saya agak lumayan harganya. Oh berapa Kadang-kadang tuh Pak? kalau cabai sedang naik ya. Ya mau saya- nggak mau ya. Betul. Benar. Jadi memang kalau makan itu makannya di warung juga nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, nggak Cuma apa-apa. luarnya aja tapi kan tetap aja makanannya, harganya enak ya Pak ya. Sangat. Menurut saya sangat enak sih. Sama aja semua ya Pak ya Iya, tempatnya. Yang penting betul. enak dan berkualitas yang Betul, kita betul, jual ya. betul. Masya Allah luar biasa. Betul. Terima kasih kasih. Bapak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Boleh Iya. tepuk tangannya Bu. Bu. Tadi kan sebelumnya nih udah dijelasin nih pentingnya hubungan keluarga dalam sebuah merintis usaha. Nah terus seperti apa sih seharusnya peran keluarga kita ketika kita sedang merintis usaha? Nah ini bagaimana nih tipsnya, langsung aja nih ada Ustadz Abi Maki. Mohon izin Abi, silakan Abi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, indah kalau seandainya kita melihat tadi diungkapkan ada Masya Allah Abang Ade namanya. Luar biasa, kenapa? Karena ini merupakan satu kekompakan yang luar biasa. Lalu pertanyaan yang sangat indah sekali, bagaimana ya seharusnya ketika ada satu keluarga atau adiknya atau abangnya ingin membuka usaha. Apa yang harusnya dilakukan? Masya Allah, semua sudah tahu yang harus dilakukan itu adalah membantu dengan segala hal yang bisa diperlukannya. Tapi pembantuan itu tidak akan pernah ada, sokongan itu tidak akan pernah terwujud kalau seandainya salah satu ataupun beberapa orang di dalam keluarga itu ada sifat yang tadi Ustaz Syam sampaikan. Apa tadi? Iri. Begitu mau naik, coba aja kalau adeknya mau diajak, ayo nih abang keteteran ini, mie-nya terlalu banyak sekarang pesan. Enak aja, saya juga bikin sendiri daripada nanti saya kerja sama kamu. Enak saja. Jadi kalau sudah ada iri, ini merupakan suatu hal yang menyulitkan dalam kehidupan ini. Camkan baik-baik. Sampai para ulama mengatakan seandainya di muka bumi ini hanya 2 orang adik kakak, tetap di antara mereka akan ada hasad. Buktinya apa? Qabil sama Habil. Waktu itu di dunia ini ada berapa orang? Cuma 2 orang. Para ulama mengatakan seandainya di dunia ini hanya hidup adik kakak saja berdua kesana kemari, kerjanya sama, lalu tempatnya sama, tetap aja hasad itu akan ada. Karena memang manusia dalam hati ini yang namanya penyakit hasad ada. Siapa yang menyemburkan? Iblis.
Loh kenapa? Karena iblis yang pertama kali hasad kepada siapa? Adam. Adam. Dalam beberapa riwayat singkatnya ilmu mufassirin, ya, ahli tafsir mengatakan dengan sebutan pertama kali yang tinggal di muka bumi ini jin. Setelah itu jin itu nggak beres-beresin bumi, akhirnya diusir, lalu akhirnya tidak lagi untuk mengurus bumi. Lalu kata iblis mengatakan, kayaknya aku nih akan ngurus bumi ini. Tiba-tiba Allah pilih Adam. Hasad. Dengan adanya hasad mengerikan sekali, menjadi sempit dalam kehidupannya. Camkan baik-baik. Kita mengenal ada azab di akhirat. Iya, ada azab kubur. Ternyata para ulama menyatakan ada azab di dunia yang kita tidak merasakannya. Apa coba? Jika Allah ingin mengadab seseorang di dunia, gampang. Allah simpan aja di hati orang itu hasad. Karena orang hasad tuh gak pernah tenang hatinya. Orang hasad tuh gak pernah tenang jiwanya. Kenapa? Karena selalu melirik kesuksesan orang lain. Dia yang sukses, mereka yang sukses. Orang yang hasad itu yang susah. Orang yang hasad itu yang tidak akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Punten, kalau ada orang bisnis, tiba-tiba mau adik kakak, mau keluarga, tapi dalam hatinya diawali dengan hasad. Kalau ada pernah mengatakan ada bunga yang namanya layu sebelum berkembang. Bisnis itu udah rugi sebelum mulai. Karena apa? Karena ada hasad dalam jiwanya. Astagfirullah. Al-azim, benar ya, dilanjutkan sama astagfirullahaladzim. Ya. Jadi ternyata hal yang sangat merugikan sekali. Ketika kalau seandainya dalam satu keluarga ternyata satunya mentiadu dukung, ternyata tidak. Jawaban pertama, satu, dia telah kena yang namanya punten, penyakit yang paling parah, hasad. Iya, biasanya antara hasad ini langsung 3 bareng datang itu. 3 langsung datang bareng. Hasad, kibir, sombong, lalu suudzon. Itu mengerikan sekali. 3 ini itu tidak pernah akan ada terpecahnya. Biasanya kalau seandainya malam identik dengan gelapnya, siang identik dengan terangnya. Tapi kalau hasad langsung 2 ikut-ikut di sana. Segerombol hasad pastinya di sana sombong dengan mengatakan apa sih hebatnya dia? Kok saya bisa diajak sama dia? Mendingan saya sendiri. Apa sih hebatnya dia? Itulah perkataan iblis dalam apa hebatnya Adam? Apa hebatnya Adam? Itu kesombongannya yang ada. Subhanallah, gara-gara apa? Hasad. Ngeri sekali. Ya. Setelah itu apa? Suudzon yang ada. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang paling merugikan dalam sebuah keluarga apabila ada usaha. Kalau sudah ada namanya hasad di antara mereka. Pastikan subhanallah sulit untuk bergerak. Mungkin nanti kita akan lebih banyak lagi bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti itu insya Allah. Subhanallah. Abi, berarti memang ini 3 hal yang benar-benar sifat yang harus kita hindari banget ya Abi ya. Betul, Hasad, sombong, suzon ya Allah. Suzon. Udah hasad, sombong, suzon pula Nah, lagi itu sama 3 paket orang. itu mesti ada Ya di Allah, situ. Kalau satu nauzubillah orang min dapat, dzalik. 3-3-nya ada di situ. Jadi kita nih juga harus lihat-lihat ya Bi ya, kalau bisnis sama keluarga harus lihat dulu dari awal ini niatnya Betul. udah apa dulu Betul, nih ya Bi. iya. Masya Allah. Iya, Terima iya. kasih banyak Sami-sami, Ustadz Abi Maki, sama-sama. silakan duduk Iya, kembali. Allah Bu. Nah setelah ini nih nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang masih harta yang paling berharga. Karena nanti akan ada tausiah dari Habib Novel dan juga tausiah dari Ustadz Abi Maki. Penasaran gak Bu? Penasaran ya? Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk performance dari Nash Indonesia. Silakan Nash. Keluargamu, kekuatanmu dari sambungkan tali silaturahmi. Maka Allah tenangkan hati